Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairunisa, absen 8 dari kelas 12 IPS 3 akan menceritakan cerita rakyat Sumatera Utara, yaitu Putri Bunga Melur. Alkisah, jauh di tengah hutan, di tepi pantai, terdapat sepasang suami istri. Sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Bila mana mereka sedang mengobrol, sering kali terucap, kalau saja kita mempunyai anak, kita pasti tidak akan kesepian. Tetapi mereka tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah. Mereka memohon supaya dikaruniai seorang anak. Seperti biasanya, setiap pagi sang istri mencuci kain di pagi hari. Akan tetapi, kali ini ketika ia melewati jalan kecil yang biasa dilaluinya, tampak sekuntum bunga melur yang sedang bermekaran. Bunga itu terlihat indah sekali di antara semak-semak yang mengelilinginya. Wah, cantik sekali bunga melur ini. Bila saja aku mempunyai seorang anak perempuan secantik bunga melur ini, alangkah bahagianya diriku. Kemudian perempuan itu meneruskan perjalanannya melalui tepi sungai yang dangkal untuk mencuci. Beberapa hari kemudian, ia bermimpi seorang kakek tua berkata kepadanya, agaknya Allah akan mengabuli doamu. Kau akan melahirkan seorang anak perempuan yang amat cantik. Bila mana dia sudah dewasa, engkau harus mengirimkan ia ke negeri seberang. Karena putra raja akan menjadi jodohnya suatu saat nanti. Tak terbilang sukacita perempuan itu, karenanya ia berjanji akan memenuhi pesan kakek tua tersebut. Bukan main, bahagianya kedua suami istri tersebut ketika mimpi itu benar-benar terjadi. Mereka tidak kecewa, walaupun anaknya amatlah kecil, badannya sebesar bunga melur, dan wajahnya secantik bunga ini. Karenanya, suami istri itu memberi nama kepada anak perempuannya itu, yaitu Putri Bunga Melur. Bunga Melur amat dikasihi oleh bapak dan ibunya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Walaupun demikian, tubuhnya tidaklah menjadi besar melebihi sekuntum bunga melur. Pada suatu hari, Putri Bunga Melur yang sudah beranjak dewasa jatuh sakit. Berbagai tabib telah mencoba mengobatinya, tetapi tidak kunjung sembuh. Teringat oleh ibunya pesan kakek tua dalam mimpi bertahun-tahun lalu. Oleh sebab itu, ibu Bunga Putri Bunga Melur berkata kepada ayahnya, Bapak, Pak, sepertinya kita harus mengirimkan anak kita ke negeri seberang, Pak. Seperti apa yang sudah aku janjikan dalam mimpiku itu. Karena sudah suratan takdir, suaminya setuju saja. Kemudian, Putri Bunga Melur diantar ke tepi sungai oleh kedua orang tuanya. Ketika mereka sedang memikirkan bagaimana cara memberangkatkan Putri Bunga Melur, tiba-tiba jatuh kelopak jantung pisang ke sungai. Ibu, lihat ada kelopak jantung pisang yang jatuh. Mengapa tidak kita jadikan kelopak jantung pisang sebagai perahu saja, Bu, untuk berlayar ke negeri seberang? Segera Putri Bunga Melur dimasukkan
ke dalam perahu kelopak jantung pisang bersama-sama dengan bekal yang telah disiapkan oleh ibunya. Setelah itu, ayah dan ibu Bunga Putri Melur melepaskan berlayar sambil berpesan kepada Bunga Putri Melur. Hati-hati di jalan ya nak. Ingat, kalau kau ketemu bunga bakung, jangan sekali-sekali kau sapa dia. Pada saat itu, angin tidak bertiup dan perahu tidak dapat berlayar. Maka Putri Bunga Melur bersenandung memanggil angin. Angin barat, gelombang barat, antarkan hamba ke tempat tujuan. Hamba akan pergi ke negeri seberang. Tak lama, angin mulai bertiup dan melajulah perahu kelopak jantung pisang dan membawa Putri Bunga Melur ke laut lepas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Putri Bunga Melur melihat setangkai bunga bakung yang sedang mekar. Terpesona oleh kecantikan bunga bakung itu, ia lupa akan pesan dari ibunya. Wahai bunga bakung, alangkah cantiknya wajahmu. Seketika itu, berbeloklah perahunya ke arah bunga bakung. Ketika mendekat, terdengar sebuah suara menjawab, "Singgah sebentar Putri Bunga Melur, aku ingin ikut bersamamu berlayar." Putri Bunga Melur terkejut melihat seorang gadis sebesar dirinya tiba-tiba muncul dari belakang bunga bakung. Wajahnya tidak cantik, tubuhnya tidak sempurna. Jari tangan dan jari kaki terlihat besar-besar dan tidak selaras. Tubuhnya yang kecil itu adalah Tuntung Kapur. Nama anak gadis ini, habitatnya kasar, hatinya dengki dan pemalas. Konon, Tuntung Kapur sebenarnya adalah seorang putri raja yang kena kutuk. Tanpa disangka-sangka, Tuntung Kapur meloncat ke dalam perahu. Lalu dengan kasar diperintahnya Putri Bunga Melur agar cepat berangkat. Putri Bunga Melur tidak dapat menolak, sebab itu ia menghibur diri. Pikirnya, aku tidak akan kesepian lagi. Ada kawan yang dapat aku ajak bermain dan berbincang-bincang. Bukankah perjalananku masih panjang? Setelah menempuh perjalanan yang amat jauh, mengikuti alur sungai yang berkelok-kelok melewati jeram-jeram yang terjal. Sesampailah Putri Bunga Melur dan Tuntung Kapur ke negeri seberang. Karena kecilnya mereka tidak tampak jelas di mata para penduduk. Perahu kelopak jantung bersandar di tepi pelabuhan. Mereka hanya melihat sinar yang amat terang yang sebenarnya berasal dari Putri Bunga Melur sendiri. Penduduk menjadi kacau dan seorang hulu balang segera menghadap kepada Baginda Raja. "Tuanku, ada seberkas sinar dari pelabuhan. Hamba tidak tahu dari mana itu asalnya dan apa itu sebenarnya, Tuanku." Raja seketika teringat akan mimpinya sebelum Permaisuri melahirkan putra raja. Waktu itu, Raja dan Permaisuri sudah lama menikah, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Dalam mimpi, Baginda bertemu seorang kakek tua. Kakek tua itu berpesan, "Kau akan mendapatkan seorang putra yang akan menjadi satu-satunya ahli waris. Besarnya hanya 1000 jari.
Tetapi janganlah engkau kecewa, karena ketika ia sudah beranjak dewasa, ia akan mendapatkan jodohnya. Kelak nanti jodohnya akan terang di sebuah pelabuhan. Seorang raja lalu bergegas menuju ke pelabuhan. Setibanya di pelabuhan, raja melihat sebuah perahu kecil terbuat dari kelopak jantung pisang yang sedang berlabuh. Siapa gerangan tuan-tuan putri? Bidadari ataukah peri? Dan apa maksud tuan-tuan putri datang berlabuh ke negeri kami? Hamba bernama Tuntung Kapur Baginda, dan ini dayang hamba. Hamba datang dengan maksud untuk mengabdi kepada Baginda dan putra Baginda. Hamba harap Baginda mau menerima kedatangan kami. Karena Baginda Raja mengira Tuntung Kapur adalah jodoh putranya, maka Raja memerintahkan para ulu balang untuk mempersiapkan keperluan kedua gadis itu. Melihat hal ini, berkatalah Tuntung Kapur yang dengki hati itu kepada Raja. Baginda, untuk dayang hamba, cukupkanlah ia tidur di dekat kandang kuda saja. Dia tidak perlu ikut tinggal di sana. Akan halnya putra raja, ia selalu memperhatikan tingkah laku kedua gadis tersebut. Kalau Tuntung Kapur menggulai, setelah kelapanya diremas, diambil ampasnya, tetapi dibuang santannya. Kalau ia menapi beras, diambil dedak dan padinya, tetapi dibuang berasnya. Kalau ia menumbuk beras, setelah diayak, lalu ia diambil yang kasar dan tepungnya justru dibuang. Tentu masakan itu tidak sedap dan juga putra raja tidak mau menyentuhnya. Pada suatu hari, putra raja melewati tempat tinggal Putri Bunga Melur. Putra raja datang bersinggah dan Putri Bunga Melur menjamunya dengan menghidangkan makanan buatannya sendiri. Sejak saat itu, putra raja sering mengunjungi Putri Bunga Melur karena makanan yang dibuatkannya amatlah lezat rasanya. Sebenarnya, putra raja menginginkan Putri Bunga Melur yang akan menjadi istrinya. Akan tetapi, ia tidak berani membantah titah ayahandanya yang telah menjodohkannya dengan Tuntung Kapur. Pada suatu ketika, raja dan putra mahkota ingin berpisah menelusuri sungai. Maka persiapkanlah sebuah perahu besar. Pada umumnya, Tuntung Kapur tidak menginginkan Putri Bunga Melur ikut berpesiar. Karena putra raja bersikeras, maka berkatalah Tuntung Kapur, "Baiklah, tetapi si Melur ini harus berlayar sendiri. Aku tidak sudi berlayar dengannya." Oleh karena itu, dipersiapkanlah sebuah perahu kelopak jantung pisang untuk Putri Bunga Melur. Tiba saatnya rombongan berpesiar. Terlihat sebuah kapal bernama Palang Tembaga diiringi sebuah perahu kecil terbuat dari kelopak jantung pisang. Ketika mereka melewati sebuah hutan di pinggir sungai, keluarlah bermacam-macam serangga, tikus hutan, ular, kupu-kupu, burung, dan binatang-binatang penghuni hutan lainnya. Para penghuni hutan segera bernyanyi beramai-ramai. Beginilah nyanyian mereka. Mendengar nyanyian tersebut, raja cepat menyimak, lalu ia berkata, "Ayahanda, coba dengarkan nyanyian binatang-binatang itu." "Yang pedulikan nyanyian itu, Baginda. Nyanyian binatang tidak dapat dipercaya
dan tidak masuk akal. Akan tetapi, para penghuni hutan terus saja mengulangi nyanyiannya. Maka timbullah syakwa sangka Baginda Raja dan putra mahkota. Sepulang pesiar, Baginda Raja menanyakan hal yang sebenarnya, tetapi Tuntung Kapur tidak mau mengakui perbuatannya. Lalu dipanggillah Putri Bunga Melur, datang menghadap Baginda. Putri Bunga Melur kemudian menceritakan sebuah kisahnya. Baginda Raja pun sangat murka karena telah ditipu oleh Tuntung Kapur. Oleh karena itu, Baginda Raja memutuskan Tuntung Kapur untuk dijatuhi hukuman. Ia dimasukkan ke dalam kelopak jantung pisang dan diusir meninggalkan negeri seberang. Karena Tuntung Kapur tidak ahli dalam memanggil angin, perahunya berlayar tak tentu arah. Sejak itu, tidak ada yang tahu bagaimana jadi nasibnya Tuntung Kapur. Sementara itu, Putri Bunga Melur dibawa pulang ke istana. Segera Baginda Raja memerintahkan rakyatnya untuk mengadakan pesta perkawinan putra raja dengan Putri Bunga Melur. 40 hari, 40 malam, pesta berlangsung dengan megah, penuh sukacita dan kegembiraan. Ayah dan ibunya amatlah sangat bahagia mendengar kabar nasib anaknya yang sekarang telah bahagia.